Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita menerima firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, jangan mau diganggu dengan yang lain. Walaupun kau ada di rumahmu, tapi jangan mau diganggu oleh hal yang lain. Berhenti dari kegiatanmu, sediakan waktu kurang lebih 1 jam kurang lebih. Setiap ibadah kita online, kita tiap minggu. Dan sisihkan semua yang kegiatan-kegiatanmu. Dan mari kita fokus kepada Tuhan. Bapa, di 30 menit kurang lebih yang ke depan, kami minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Kami minta Roh Kudus melawat kami. Sucikan telinga kami, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Supaya ketika firman-Mu disampaikan kami tidak diganggu oleh roh kritik. Tidak ada roh kritik yang berkembang dan bekerja. Tidak ada roh penipu, roh iblis yang menipu pikiran kami. Tidak ada roh-roh jahat yang lain yang mau ikut campur, membuat kami tidak bisa konsentrasi. Membuat kami sibuk dengan hal-hal yang sehari-hari di rumah kami. Tetapi sungguh Roh Kudus menguasai pikiran hati kami. Supaya kami fokus kepada Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat rohani, roti hidup, dan air hidup yang kami dapatkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta urapan-Mu nyata atas hamba-Mu. Dan atas semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu pagi hari ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Ya. Mungkin ada beberapa banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam 6 bulan ini. Kita masuk di dalam masa pandemi ini dan sampai hari ini belum selesai, belum berakhir. Dan banyak pengalaman-pengalaman suka duka, tapi saya percaya, saya sangat percaya ada pengalaman-pengalaman iman yang engkau alami bersama Tuhan. Ya saudara, kalau semua baik-baik, semua lancar, keuangan lancar, sehat, keluarga semua lancar, maka iman tidak dibutuhkan di situ. Tapi justru ketika semua kacau balau kelihatannya, ketika semua kelihatannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, ketika semua ambur adul, saling tumpang tindih, nak karu-karuan, di situ engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hampir semua orang Kristen mengklaim dirinya punya iman. Ya, baguslah. Ya, kalau kita merasa kita punya iman, oke. Dan hampir semua, tadi saya katakan, hampir semua orang Kristen mengklaim dirinya punya iman. Dan yang kedua, hampir semua orang Kristen menganggap dia punya iman yang hidup dan berkembang. Saudara, saya ingin garis bawahi di sini. Sekedar memiliki iman dan memiliki iman yang hidup dan berkembang itu beda. Ya. Memiliki iman itu bisa iman yang tidak berkembang, bisa iman yang sudah mati, bisa juga. Tapi memiliki iman yang hidup dan berkembang itu jauh berbeda dari sekedar memiliki iman. Nah, kita lihat sekarang, ya. Untuk saudara-saudara yang ada beberapa orang mungkin berkata begini, aduh sudah, yang penting jadi orang Kristen, yang penting minggu ke gereja, yang penting pokoknya aku diberkati, gitu kan saudara. Yang penting aku hidupku bahagia di bumi ini, diberkati, jadi kaya, itu sudah penting lah, enggak usah ribut-ribut iman-iman. Saudara, kita harus tahu, nanti saya akan jelaskan. Kita bukan meributkan iman, tapi saya ajak saudara benar-benar fokus kepada iman yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Masing-masing dengan ukuran yang sama, Tuhan sudah bilang. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Hari ini tidak perlu saya baca lagi ayatnya, saudara.
Dan saya ingin gini, jangan ada seorang yang mendengar khotbah saya jadi orang Kristen, saudara merasa enggak penting lah hidup iman-iman apa sih. Yang penting itu hasilnya jadi orang Kristen itu kaya atau enggak. Sekali lagi saya bilang sama saudara, jangan fokuskan hidupmu kepada hal-hal yang murahan seperti itu. Ya, karena iman yang dikaruniakan oleh Tuhan itu sungguh dahsyat. Akhirnya kita akan lihat nanti. Ya, saudara. Tapi hari ini saya ajak gini, ada juga orang Kristen yang punya konsentrasi mengembangkan iman terus. Mempertahankan imannya tetap hidup, dikembangkan terus. Dikembangkan dengan apa? Dikembangkan dengan makanan. Makanan itu firman. Kan minggu lalu saya sudah bilang. Firman Allah itu makanan satu-satunya untuk perkembangan iman kita. Yang kedua, kita perkembangkan iman kita pelihara iman kita dengan air. Air itu artinya mentaati Allah, ya. Saudara harus konsen terus mentaati Allah. Mentaati setiap perintahnya. Merenungkan firman, membaca firman. Ini konsentrasimu jadi orang Kristen seperti itu. Kerja boleh kerja. Ya, ngurusin proyek-proyek yang besar, ngurusi tender-tender, ngurusi hal-hal yang dahsyat yang Tuhan percayakan, silahkan. Tapi jangan pernah lupa, setiap saat engkau harus butuh firman. Yang kedua butuh mentaati perintah Allah. Yang ketiga butuh matahari. Matahari bicara soal mengasihi Allah. Saudara, jangan pernah lupa itu. Nah, saya ingin sampaikan begini. Kalau hari ini saudara-saudara selama ini sudah konsentrasi benar-benar dengan mengembangkan imanmu baik-baik, ya. Hari ini kita akan belajar. Ya. Bahwa Tuhan mengaruniakan iman kepada kita ini bukan iseng. Gitu ya. Bukan iseng Tuhan kasih karuniakan iman. Tapi saya mau katakan, iman ini adalah modal kita. Saudara, layaknya seorang orang tua kalau sudah punya anak, sudah lulus kuliah, dia mulai kasih modal sama anaknya. Untuk berbisnis, untuk bekerja. Ya, dia kasih modal. Dan saya tahu pasti anak-anak yang sehat mentalnya, anak-anak yang ingin maju, anak-anak yang ingin punya masa depan, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan modal ini. Ya, modal ini lalu dibuat foya-foya. Nggak mungkin. Modal ini akan dipakai berhati-hati untuk berinvestasi, untuk berbisnis dan sebagainya, akhirnya jadi besar. Ya. Kita seringkali jadi orang Kristen nggak ngerti masalahnya Bapak Ibu Saudara. Iman diberikan Tuhan, saya dipikir, Tuhan cuman iseng lah kasih iman. Iseng lah dia kasih karuniakan itu kepada kita. Ini orang Kristen yang nggak ngerti. Ya saudara. Kalau kita jadi orang Kristen yang pinter, kita akan ngerti, Tuhan mengaruniakan kepada kita iman, ini sesuatu yang berharga. Ini modal. Modal untuk apa saudara? Pertama modal untuk hidup bahagia di bumi itu dengan iman. Modal untuk saudara sehat, iman. Ini modalnya iman, saudara. Jadi kalau saudara mau sehat, jangan bermodalkan yang lain. Kan apa hubungannya sehat dengan iman? Saudara tahu, di masa-masa seperti ini kan banyak orang stres. Saudara tahu dari dokter-dokter, dari ilmu medis, orang stres langsung imun tubuh turun. Maka dia akan semakin cepat kena virus. Ya, saudara. Tapi kalau orang yang memiliki iman, ya saudara, modal iman ini dia tahu bahwa aku bisa sehat karena punya iman. Mempermodalkan iman dan aku kembangkan iman ini. Maka saudara ketika kesulitan datang bertubi-tubi, saudara tetap percaya ada pertolongan dari Tuhan. Ada kuasa Allah yang bekerja. Ada kuasa Allah yang memampukan dan menopang dan mengangkat kami dalam keterpurukan kami. Orang seperti itu tidak gampang stres. Semakin engkau tidak stres, semakin tubuhmu sehat, sel-selmu sehat dan sebagainya. Saya katakan tadi, iman ini modal untuk hidup bahagia di bumi ini. Iman ini modal untuk hidup sehat di bumi ini. Iman ini modal untuk masuk surga. Saudara, kalau engkau punya iman, engkau tidak akan bermain-main dengan hidupmu. Semakin engkau jaga hidupmu baik-baik, semakin
semakin engkau akan mempersiapkan dirimu masuk surga. Itu artinya. Iman ini modal untuk alami apa? Alami kemenangan demi kemenangan di dunia ini. Nah, saudara, jadi iman itu modal. Kalau orang Cina, orang Tionghoa bilang kunci, itu saudara. Itu modal untuk hidup di dunia ini. Ya, orang kalau mau bermodal, mau punya modal, dikasih modal untuk bisnis, itu dia akan berhati-hati benar-benar dengan modal ini. Ya, enggak main-main. Nah, saudara, banyak orang tadi saya katakan di awal khotbah saya, orang enggak ngurusi iman-iman, yang penting soge. Yang penting aku bisa kerja. Yang penting kamu pinter kerja. Kamu punya iman tok enggak pinter kerja, enggak bisa berhasil. Yo kan kadang-kadang orang dunia boleh punya pikiran seperti itu. Padahal saudara kalau ngerti, iman itu di dalam iman itu ada hikmat. Ya. Iman itu kan membuat kita semakin mentaati perintah Allah, tadi saya bilang. Mentaati perintah Allah. Semakin takut akan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, dan firman Tuhan berkata di Amsal, hikmat, takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Jadi iman ini punya hubungan dengan macam-macam bidang, seluruh bidang kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, enggak usah ngurusi iman, ngurusi iman apa, urus sono kerjaanmu. Biar kerjaanmu tertata rapi, biar dalam waktu yang pendek semua bisa modal bisa kembali dan bisa menghasilkan hasil yang besar. Salah, saudara. Kalau saudara punya pikiran seperti itu salah besar. Saudara lupa mungkin di dunia ini tiba-tiba bisa terjadi masalah dalam pekerjaanmu, bisa terjadi masalah dalam bisnismu, bisa terjadi masalah dalam kesehatanmu, tiba-tiba bisa terjadi masalah dalam keluargamu. Saudara, siapa nyangka? Siapa nyangka, saya ingat itu saudara. 15 Maret itu minggu ketiga 15 Maret 2020 yang 6 bulan yang lalu. Waktu itu saya menyampaikan firman, saya sebagai gembala dan semua jemaat tidak nyangka kalau 22 Maret minggu depannya ini ibadah di stop. Nggak nyangka. Nggak nyangka sama sekali. Nggak ada jemaat yang nyangka bahwa akan libur 6 bulan. Nggak tahu akan berkelanjutan sampai berapa lama ini. Ya saudara, nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka tubuh sehat-sehat. Tiba-tiba terdeteksi ada sel kanker yang berkembang dalam tubuh kita. Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Dan saudara lupa, kalau itu pun terjadi, imanmu tidak pernah kau perhatikan. Karena engkau cuma fokus apa? Fokus kerja. Fokus makanan-makanan sehat. Fokus supaya tubuh sehat. Supaya tubuh semakin kuat, tidak rentan dengan semua penyakit. Gitu kan. Wah, keluarga cuma dijaga. Wah, piknik bersama. Quality time. Gitu ya. Family time dan sebagainya. Tapi engkau cuma fokus di situ-situ. Tapi engkau tidak fokus mengembangkan imanmu. Pada satu hari tiba-tiba keluarga tiba-tiba bisa hancur. Tiba-tiba kesehatan bisa habis. Tiba-tiba keuangan bisa morat-marit. Tidak ada yang merencanakan itu. Tidak ada yang memikirkan seperti itu. Tapi saudara, ingat dengar kata-kata saya. Kalau dari awal engkau sudah konsentrasi untuk mengembangkan imanmu, ketika itu hancur, imanmu yang muncul. Ya, imanmu yang bekerja. Imanmu yang ngalahkan semuanya. Ini. Ya. Hari ini kita akan belajar dari Daniel 3 ayat 8 sampai ayat yang berikutnya. Daniel 3, saudara. Kita lihat hari ini kita belajar dari Daniel 3 ini berbicara tentang 3 orang yang bernama Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Saudara, 3 orang ini, Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini nama-nama orang besar. Jadi kalau saudara punya anak laki-laki, saudara punya cucu laki-laki belum punya nama, kasih nama Sadrah atau Mesakh atau Abednego. Kan banyak orang cuma kasih nama John gitu kan, James gitu kan. Apalagi Abraham, ya Ishak, Yakub gitu kan saudara. Cuma nama-nama itu, nama-nama Sadrah, Mesakh, Abednego itu kan enggak terlalu populer.
Padahal luar biasa. Ya, Sadrah, Mesah, Abednego ini luar biasa. Bisa dipakai namanya untuk keluarga kita. Nah, kita akan lihat sekarang dari Daniel 3. Orang yang imannya hidup dan berkembang itu akan bagaimana? Kita akan belajar. Saudara, di minggu ketiga ini saya tidak ngomong mulai dasar lagi, tidak habis-habis. Minggu ketiga ini saya cuma ngomong gini. Saya minggu kedua sudah bicara bahwa iman harus dikembangkan. Iman harus tetap hidup. Iman tidak boleh dibiarkan mati dan kecil terus dan akhirnya mati. Iman harus diusahakan tetap hidup dan berkembang. Sekali lagi, dengan makanan, dengan air, dan matahari. Ini jangan sampai lupa. Dan minggu ketiga ini saya akan berbicara. Kalau iman kita sudah mulai terus dipelihara dan semakin hidup dan semakin berkembang, apa yang akan terjadi? Ini penting. Saudara, ya, kita akan lihat Daniel 3 ayat 17. Ayat 17 bilang begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, saya tidak baca mulai ayat 1, tapi saya ingin ceritakan sedikit supaya saudara nyambung. Ya, Daniel 3 mulai ayat 1 ini ada sebuah kejadian begini. Ada seorang namanya Raja Nebukadnezar, ya, waktu itu memerintah. Raja Nebukadnezar ini membuat patung emas. Membuat patung emas dengan ukuran yang besar, dan setelah patung emas ini jadi, dia memerintahkan pada semua menteri, semua pejabat, semua orang-orang penting di negara itu, di negeri itu, semua kumpul untuk mentahbiskan, meresmikan, istilahnya memberkati patung yang baru dikerjakan, patung baru selesai ini. Biasa kan saudara? Kalau kita punya rumah baru sebelum ditempati, kita berkati rumah, diresmikan rumah itu, atau kantor baru, atau toko baru, dan sebagainya. Ini patung. Jadi patung ini mau diresmikan, dia ngundang semua pejabat negara, semua menteri-menteri, semua ahli-ahli yang ada kaitannya dengan penguasa-penguasa negara itu datang semua. Termasuk Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang penting dan pejabat-pejabat di negeri itu. Di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, saudara, ketika semua orang sudah berkumpul, maka Raja Nebukadnezar berkata begini, semua orang yang hadir, semua pejabat-pejabat, semua petugas-petugas, semua menteri-menteri, harap dengar semua, nanti kalau dengar bunyi seruling, bunyi musik-musik, semua orang harus menyembah dan harus beribadah, dan menyembah dan harus memberi hormat kepada patung yang saya dirikan. Ini salah satu acara, kan namanya peresmian itu kan ada rundown-nya, ada acaranya. Salah satu acara itu adalah mereka menyembah sujud di depan patung emas yang mau diresmikan itu. Nah, saudara, semua orang taat kepada perintah raja. Tetapi ternyata ketika semua orang memberi hormat, sujud di depan patung, ternyata dilihat oleh mereka ada 3 orang yang tidak mau melakukan itu. Yaitu tadi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu beberapa orang itu melapor kepada raja. Raja, ini ada 3 orang yang tidak mau ini. Tidak mau melakukan perintah raja. Wah, raja geram. Bawa ke sini. Lalu ketiga orang dipanggil di depan raja. Dan raja bilang ini. Sekali lagi saya katakan. Kamu harus menyembah dan sujud di depan patung ini. Depan dewaku. Dewa yang baru aku dirikan ini. Sekarang akan kubunyikan lagi musik-musik. Sekarang. Ya, kalau tadi kamu tidak mau, saya kasih kesempatan hari ini, sekali lagi, sekarang ini. Tapi, Sadrah, Mesah, dan Abednego bilang apa? Kami tidak mau melakukan perintah raja. Lalu raja tambah geram lagi, Bapak Ibu Saudara. Raja bilang begini, kalau kamu tidak mau, sanksinya apa? Kamu masuk di tempat perapian, ya saudara. Wah, saudara nanti saya bacakan.
tempat perapian yang disiapkan untuk mereka yang tidak mau sujud menyembah kepada patung itu, dia diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Nah, saudara, mereka tidak bergeming, mereka tidak bergetar. Saudara, dengar ya, mereka 3 orang dikasih ancaman seperti itu, mereka tetap teguh. Sekali lagi saya akan katakan, saudara dengar kata-kata saya. Orang yang punya iman yang hidup dan berkembang, yang pertama dia akan jadi seorang yang pemberani. Perhatikan ini, poin pertama, jadi seorang yang pemberani. Saudara, kata pemberani ini bukan sekedar nekat. Bukan sekedar nekat yang berbau kedagingan. Bukan, saudara. Seperti di masa-masa pandemi ini, saudara, saya mau cerita sedikit. Kan banyak orang takut ya. Aduh, takut kemana-kemana, takut dan sebagainya. Kalau orang nekat, ya, ini beda dengan pemberani yang dalam urusan iman. Tadi saya bilang, ya. Kalau orang yang nekat ini dia berbau kedagingan, dia bilang, pemerintah bilang pakai masker. Oh, enggak perlu pakai masker. Pakai face shield. Oh, enggak perlu. Cuci tangan. Oh, enggak usah lah cuci tangan terus-terusan buat apa? Gitu kan, saudara. Maka dia pergi kemana-mana. Social distancing, oh enggak usah lah. Semua orang sama ya, enggak apa-apa. Deket-deket orang, kumpul-kumpul orang juga enggak apa-apa. Saudara, ini nekat. Ini bukan pemberani yang bicara soal iman, bukan. Saya tidak mengajarkan saudara nekat seperti itu. Saudara, saya cerita sebentar. Ketika masuk masa pandemi bulan Maret ini, kan ribut rame. Waduh, setiap hari sampai hari ini, saudara. Enggak bosan-bosan orang cerita tentang COVID. Saya itu sebagai hamba Tuhan itu, saya berpikir gini. Saya sebagai hamba Tuhan ini kan harus siap selalu melayani jiwa-jiwa. Iya toh, yang membutuhkan. Ya, ada yang sakit di rumah sakit. Ada yang meninggal di adijasa. Ada yang harus dilayani pemakamannya. Ada yang harus sakit didoakan di rumahnya. Saudara, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku berjalan dengan iman, tapi saya tidak pernah mau kata nekat tadi. Pemerintah bilang pakai masker, saya selalu pakai masker. Bahkan di dalam mobil pun saya pakai masker. Sendirian pun yang orang bilang ngapain sendirian di dalam mobil pakai masker, saya pakai masker. Saya tunduk, saya taat. Saya bilang tadi, iman tidak bisa lepas dari ketaatan. Ketaatan kepada Allah dibuktikan ketaatan kepada manusia. Jangan ngomong taat sama Allah, sama pemerintah, enggak mau taat. Itu bukan iman. Itu ngawur, saudara. Nah, saya pakai itu, saudara. Cuci tangan, terus cuci tangan. Di tas saya ini selalu ada hand sanitizer. Kalau ada di mana-mana, walaupun sudah pakai hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, saya cuci tangan lagi. Satu hari berapa puluh kali cuci tangan saya lakukan karena itu himbauan pemerintah. Ya. Jangan berkerumun, jangan deket-deket. Saya enggak deket-deket, saya enggak pernah sentuh-sentuh siapapun. Saudara, ya. Dan ketika saya harus pergi ke tempat-tempat yang katanya bahaya dan sebagainya, saya cuma mengandalkan Tuhan saja. Saya tahu iman saya akan menyelamatkan saya. Saudara, saya tidak harus takut dan parno sampai berlebih-lebih. Maaf saudara, kadang-kadang saya mungkin rada ngawur sedikit. Kadang namanya orang Surabaya kepingin nasi pecel gitu kan saudara. Nasi pecel beli di mana? Kalau saudara tahu beli di Galaxy Mall juga ada di food court. Ya nasi pecel. Tapi kan kalau terus terang aja nasi pecel itu kan lebih enak belinya di pinggir-pinggir jalan. Iya kan saudara? Gado-gado. Ya enaknya beli di rombong-rombong tahu tek gitu saudara. Enaknya kan beli di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Saya ya ingin saya beli. Ya, tapi saya percaya gini saudara. Apa yang saya makan, apa yang saya lakukan ini semua dengan iman kepada Yesus Kristus, maka semua itu tidak pernah membahayakan saya. Saudara, sekali lagi poin pertama, orang yang memelihara imannya tetap hidup dan mengembangkan imannya, dia akan jadi seorang yang pemberani. Ya, ayat 17 dia bilang gini, jika Allah yang kami pujani, orang 3 tadi itu,
bilang tidak bisa melepaskan kami dari perapian menyala-nyala dari tanganmu ya Raja, aku tetap tidak pernah mau menyembah patung itu. Ini loh, seorang yang beriman dan imannya hidup dan berkembang, dia akan jadi seorang pemberani. Bukan ngawur, bukan nekat yang ngawur, yang berbau kedagingan, berbau hawa nafsu, bukan. Ya, saudara, saya kagum dengan ini. Dan ternyata saudara, iman itu sangat bertentangan dengan ketakutan. Jadi saudara, di dunia ini semua bisa memberikan ketakutan kepada kita. Kita bisa punya alasan untuk takut segala macam. Ya, tapi ingat, ada iman yang menyertai kita. Makanya konsentrasi imanmu harus tetap dipelihara, tetap hidup dan tetap berkembang. Jangan lupa. Ya, karena iman ini mengalahkan segalanya. Yang kedua, saudara, orang yang mempertahankan imannya tetap hidup dan mengembangkan iman, dia akan mengalami mujizat besar. Minggu lalu saya bilang begini, minggu depan yaitu minggu ini saya bilang, saya akan berkata tentang mujizat besar melalui iman. Ini terjadi, saudara. Nah, kita akan lihat dalam Daniel 3 ayat 26-27. Ternyata begini saudara, kejadian dari Sadrah, Mesah dan Abednego ini akhirnya diikat. Kata-kata itu di dalam Daniel 3 ada. Mereka semua diikat, jadi tidak bisa bergerak. Setelah diikat, mereka dilepaskan di ruangan yang tempat perapian yang 7 kali dipanaskan itu, langsung supaya mereka tidak bisa bergerak, lah jadi areng, jadi kosong. Itu pikiran Raja Nebukadnezar. Saudara tahu, ternyata terjadi mujizat besar. Saya mau katakan begini, orang yang mengangkat Sadrah, Mesah dan Abednego di depan pintu perapian itu, melempar mereka, itu pun gosong dan mereka mati. Ini loh yang ngangkat ini, yang mengangkat mereka itu mati. Itu ada ayatnya di Daniel 3. Tapi ternyata ketika mereka 3 orang dilempar ke sana dalam kondisi terikat. Wow, saudara, apa yang terjadi di ayat 26? Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah dan Abednego dari api itu. 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa. Ini orang yang melempar raja bisa sudah mati kering sudah. Itu di Daniel 3. Tapi mereka yang dipanggang di situ, bau kebakaran pun, bau api pun tidak. Satu rambut pun tidak hangus. Jubah mereka pun tidak ada yang kena api. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal mujizat. Kalau engkau dikuasai oleh roh ketakutan, tandanya engkau tidak punya iman yang berkembang. Dan kalau engkau dikuasai roh ketakutan, dengar, jangan harap mujizat itu terjadi. Tiap hari takut, tiap hari khawatir. Jangan bicara soal mujizat. Tidak akan ada mujizat. Orang yang berani melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, bukan ngawur, ya, sungguh-sungguh dengan iman, dia akan mengalami mujizat besar. Jadi kalau saudara setiap hari takut, tak berani gini, tak berani gitu, takut ini, takut itu, jangan berharap, jangan bermimpi kau mengalami mujizat besar. Tidak ada, saudara. Ya, jadi artinya saudara tahu, ya, mujizat besar dialami oleh orang yang berani melangkah dengan iman. Ya, dan kalau ngomong mujizat, jangan pikir cuma mati bangkit. Ya, ngomong mujizat bukan cuma sakit sembuh, miskin kaya, bukan cuma itu. Dulu rumah kontrak, sekarang rumahnya 5. Ya, bukan cuma itu. Tapi saudara tahu, kalau engkau mungkin sifat dasarmu itu suka kecil hati, suka khawatir, suka takut. Tapi tiba-tiba karena engkau mengembangkan imanmu terus,
maka engkau menjadi seorang yang mulai tegar, mulai tabah. Menghadapi segala sesuatu engkau tahan banting. Dulu belum dibanting aja sudah hancur dulu. Sekarang dibanting pun engkau tidak hancur. Ngalami apapun engkau tetap tegar, engkau tetap sukacita. Itu mujizat loh. Merubah seseorang itu tidak mudah. Tapi kalau seseorang mengalami perubahan karena langkah iman, karena iman yang berkembang dan hidup itu mujizat. Kalau saudara di masa pandemi ini tetap bisa eksis, walaupun pekerjaanmu sepi, ya, omset langsung drop, tapi ternyata engkau masih bisa hidup, makan, tidak kurang. Anak-anakmu tetap bisa bayar sekolah. Saudara naik mobil masih bisa bayar pajak mobil. Ya, saudara masih bisa tidur pakai AC di rumah. Ini mujizat, saudara. Jangan pikir kalau mati bangkit tok mujizat loh. Nggak? Tapi hari ini saya katakan, banyak hal-hal yang sebetulnya mujizat tapi kita lupa. Dan kita merasa, aku kok jauh dari mujizat. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama, orang yang mempertahankan imannya hidup dan terus berkembang, dia akan menjadi orang yang pemberani. Seperti Sadrak Meshach Abednego. Dimasukkan tetap berani. Sampai mati pun dia bilang, aku tetap nak menyembah patung. Berani. Yang kedua, dia mengalami mujizat di sana. Ya, orang yang pemberani akan mengalami mujizat. Bukan orang penakut mengalami mujizat. Orang penakut mengalami mujizat ketika dia tidak lagi jadi penakut. Dia jadi pemberani dulu. Ini mujizat. Setelah dia jadi seorang yang pemberani, dia mengalami mujizat-mujizat besar. Perhatikan. Yang ketiga, orang yang mempertahankan imannya tetap hidup dan berkembang, dia akan dipermuliakan. Saudara. Wow, dipermuliakan. Tapi yang nomor satu yang dipermuliakan ialah Allah kita. Daniel 3 ayat 28. Daniel 3:28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach dan Abednego. Saya tadi bilang kan, kalau ada kemuliaan yang nomor satu yang dimuliakan itu Allah dulu. Jangan minta engkau dipermuliakan. Kita tidak usah dipermuliakan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Yang penting Allah dipermuliakan. Ayat 28 berkata Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dalam melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Itu dia. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, kata Nebukadnezar. Dengar. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa dan bahasa manapun, ya, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Meshach dan Abednego akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Meshach dan Abednego di wilayah Babel. Saudara dengar kata-kata saya. Yang pertama dimuliakan adalah Tuhan. Yang pertama dimuliakan adalah Allah kita. Tapi saudara, kita ini kena cipratannya kemuliaan itu. Kena cipratannya. Jadi saudara tidak boleh sombong. Orang yang imannya hidup tidak akan sombong. Tidak, itu loh aku. Tidak ada yang bilang begitu. Dia kena kecipratan kemuliaan Allah. Di ayat 30 dia bilang apa? Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Meshach dan Abednego di negara Babel. Ini kena. Tapi yang pertama Allah dimuliakan dulu. Yang kedua mereka mengalami cipratan kemuliaan Allah itu. Saudara, perhatikan. Ingat ya, tadi saya berkata di tengah-tengah khotbah saya. Dengar bahwa iman itu Tuhan berikan. Ini modal kita. Ya, ini modal, ini kunci. Ini modal untuk hidup berkemenangan. Untuk hidup bahagia. Untuk hidup sehat. Untuk masuk surga. Ini iman, ini modalnya. Jadi jangan main-main dengan iman. Pelihara imanmu baik-baik. Saudara, saya mau katakan begini. Orang yang mempertahankan imannya tetap hidup dan berkembang. Dengar, dia itu seperti Raja Wali. Raja Wali tahu saudara, hidupnya di mana? Hidupnya di awan-awan. Ya,
Raja Wali ini ngurusi apa? Dia melihat hal-hal yang penting di awan-awan. Hal yang penting di awan-awan apa? Awan gelap itu hal penting bagi dia. Angin kencang itu hal penting bagi dia. Yang harus dihadapi. Apalagi badai yang keras itu hal penting yang dihadapi. Dengar loh saudara. Kita seringkali tahu Raja Wali. Tapi dengar, ada hal penting yang Raja Wali lihat. Awan gelap, angin kencang, badai yang keras. Itu hal yang penting yang harus dihadapi. Tapi saudara tahu, kalau engkau cuma sekedar jadi orang Kristen, cuma punya iman, tapi tidak jelas imanmu mungkin sudah mati, atau imanmu kecil terus, saudara, ya, tidak berkembang. Engkau seperti ayam, maaf ya. Kalau tadi seperti Raja Wali, engkau seperti ayam. Ayam kerjaannya apa? Korek-korek tanah. Itu ayam. Ngorek-ngorek. Gitu saudara. Cuman lihat bawah-bawah toh. Tidak bisa, ayam sudah begitu kerjaannya. Apa artinya? Orang Kristen yang tidak berkembang imannya, dia cuma cari kesalahan orang. Dia cuma ngurusin orang. Tersinggungan, dikit-dikit marah. Ya, dikit-dikit tersinggung. Ini ayam. Orang yang punya iman berkembang, dia tidak ngurusin hal-hal yang seperti itu. Dia lihat hal-hal yang lebih penting daripada ngurusin orang, kesalahan orang, dosanya orang. Apalagi membicarakan gosip-gosip tentang orang lain. Tersinggung, gondok. Ya saudara, itu ayam. Itu iman yang tidak berkembang. Dengar itu saudara. Ya, tapi saudara tahu. Raja Wali tidak ngurusin gitu-gitu. Raja Wali ngurusin hal penting. Badai keras itu bukan sesuatu yang membahayakan, perhatikan. Angin kencang itu bukan sesuatu yang membahayakan. Awan yang gelap itu bukan sesuatu yang membahayakan. Itu sesuatu yang penting aku harus hadapi. Itulah iman yang hidup dan berkembang. Ada satu lagu yang berkata, saya akan nyanyikan satu lagu ini di refnya saja saudara. Saudara kalau mau ikut nyanyi lagu ini silahkan di rumah saudara masing-masing. Tapi saya ingin nyanyikan untuk saudara dan saudara boleh sama-sama nyanyi walaupun kita beda tempat. Lagu itu berkata, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Ibrani 11 ayat 1 apa ngomongnya? 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Iman itu belum melihat apa-apa. Yang kita harapkan belum terjadi. Ini kan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Mari katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, katakan, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap berharap padamu, kau ada untukku. Haleluya, haleluya.
Kudus bekerja pagi hari. Katakan sama-sama. Rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Biar lagu ini boleh berbicara kepada kami. Kami berharap dan kami belum melihat. Kami meminta sesuatu dan kami belum melihat sesuatu itu terjadi. Tapi hatiku tetap kepada Engkau, tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Karena aku tahu Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Immanuel. Dan kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar firman-Mu pagi hari ini boleh meneguhkan hati kami. Dan kami mengerti bahwa kami harus punya fokus untuk terus mengembangkan iman kami. Iman kami tetap hidup dan menjadi berkembang. Sehingga kami jadi seorang yang pemberani. Dan mujizat besar terjadi. Dan kami sungguh-sungguh alami Tuhan, Engkau alami kemuliaan. Tuhan dipermuliakan. Dan kami pun alami kemuliaan bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Topang setiap jemaat-Mu di masa-masa kering ini. Biar kami tetap bisa memandang kepada Tuhan. Kami tetap bisa melihat hal-hal ajaib terjadi. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.